Saya Misna Ramadhani, NPM 20125126. Saya Nur Azmiratin, NPM 20125159. Saya Nur Azizah, NPM 201251. Saya Nur Khalisah 20125166. Yang pertama, definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan beragam gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal otak. Kesulitan belajar bukan disebabkan oleh faktor eksternal berupa lingkungan, sosial, budaya, fasilitas belajar, dan lain-lain. Tidak seperti cacat fisik, kesulitan belajar tidak terlihat dengan jelas dan sering disebut hidden handicap. Terkadang kesulitan ini tidak disadari oleh orang tua dan guru. Akibatnya, anak yang mengalami kesulitan belajar sering diidentifikasi sebagai anak yang underachiever, pemalas, atau aneh. Anak-anak ini mungkin mengalami perasaan frustasi, marah, depresi, cemas, dan merasa tidak diperlukan. Selanjutnya, area masalah kesulitan belajar. Menurut Direct, Walk, dan kawan-kawan, terdapat 4 kelompok masalah atau kesulitan siswa yang kemudian mengkategorikan siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Antara lain, yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Yang kedua, siswa mengalami permasalahan dalam kemampuan akademik. Yang ketiga, siswa dalam kesulitan mengkoordinasikan gerak tubuh. Dan yang keempat, siswa dengan permasalahan belajar lain yang belum cukup pada kategori-kategori tersebut. Materi selanjutnya yaitu sebab-sebab kesulitan belajar. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas 2 macam, yakni 1. Faktor intern, meliputi gangguan atau ketidakmampuan psikofisik siswa, seperti yang bersifat kognitif atau ranah cipta, yang bersifat efektif atau ranah rasa, yang bersifat psikomotor atau ranah karsa. 2. Faktor ekstern, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa, seperti lingkungan keluarga, lingkungan perkampungan atau masyarakat, lingkungan sekolah. Materi selanjutnya yaitu identifikasi kesulitan belajar. Ada 2 langkah operasional dalam mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik. Langkah pertama adalah menandai dan menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, dan langkah kedua menemukan di mana letak kesulitannya serta mengidentifikasi bagaimana karakteristik kesulitan belajarnya. Nah, yang pertama, menandai dan menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Untuk mengetahui peserta didik yang diduga mengalami kesulitan belajar, yaitu dilakukannya dengan membandingkan nilai peserta didik dengan kriteria yang telah ditetapkan sebagai batas lulus atau KKM rata-rata kelas. Nah, yang kedua, melokalisasikan letak kesulitan belajar. Lokalisasi kesulitan belajar peserta didik bertujuan untuk mengetahui di mana letak kesulitan itu terjadi dan bagaimana karakteristik kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Yang terakhir, mengenai pendidikan inklusif bagi siswa dengan kesulitan belajar. Menurut UNESCO pada tahun 2004, pendidikan inklusif mengandung arti bahwa sekolah perlu mengakomodasi pendidikan semua anak dengan tidak menghiraukan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, serta kondisi-kondisi lainnya. Pendidikan inklusif bagi siswa dengan kesulitan belajar bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Tujuan tersebut sesuai termaktub di dalam pasal 2 Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi, di dalam pendidikan inklusif ini menampung semua kategori anak, baik itu anak dengan kesulitan belajar, anak normal, maupun anak yang dikategorikan jenius. Untuk itu, sekolah inklusif perlu mempersiapkan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang sesuai dan berkualitas sehingga semua siswa dengan berbagai latar belakang dapat tertangani dengan baik dan dapat dikembangkan potensi-potensinya secara optimal. Dengan pendidikan inklusif ini juga merdeka belajar dapat diwujudkan bagi seluruh peserta didik karena pendidikan merupakan hak semua anak yang ada di dunia.